Ternyata kamu itu adalah penyusup di Paskib awalnya. Iya, penyusup. Seminggu setelah kita lomba, iya. Itu mereka masih sering video call nangis-nangis katanya, kangen biasanya latihan, gitu sih Pak. Sebenarnya kalau misalkan ngeliat peluang, saya nggak tahu kenapa ya Pak, ketika latihan dan lari lomba tuh pasukan selalu beda Pak. Di hari H, pas kemarin, ini saya nggak bohong atau gimana, saya sampai nangis pas mereka lagi tampil karena bagus, nggak ada minus satu pun PWB yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di School Podcast SMA Yapera. Hari ini spesial, saya ditemani oleh salah satu alumni kita juga yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim Paskibra, Muhammad Firmansyah. Apa kabar Firman? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, akhirnya kita bisa ngobrol di sini ya. Setelah beberapa waktu ini memang Firman ini lagi sibuk mengawal tim Paskibra kita dalam lomba yang baru saja dilaksanakan kemarin ya. Dan alhamdulillah hasil kerja kerasnya bisa disaksikan, tim ini bawa pulang 3 piala. Alhamdulillah. Selamat ya. Terima kasih Pak. Yang pertama piala tim favorit. Ya, tim favorit juara pertama. Kemudian juara kedua ikon terbaik. Dan yang spesial ini adalah juara kedua tim potensial atau harapan potensial. Atau bisa disebut juga terbaik kelima dari 56 peserta. Ya. Begitu ya. Kalau misalkan urutan pialanya kelima, tapi kalau misalkan diurutin dari semua penilaian kita ada di belasan sih tapi. Biasa. Oke, nggak masalah. Yang penting sudah dapat juara potensial 2. Nanti kita akan bahas lah seperti apa penilaiannya, kan sistematika penilaian di Paskib ini kan beda-beda. Berarti waktu itu kamu jadi anak Paskib juga ya? Paskibra juga. Dari kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10? Ya, ikut Paskibra. Berarti emang ekskulnya Paskib? Kalau saya pribadi itu anak yang agak sebenarnya nggak ngikutin eskolnya, tapi ikut di luar. Kan kalau kita kan kelas seni kan Pak. Iya. Tapi kelas seninya bukan anak Paskib. Kalau di luarnya ikut aja. Oh, awalnya jadi kamu gitu. nih freelance gitu. Kalau yang kelas seninya kamu apa? Kelas seninya waktu kelas 10 ikut English Club, terus kelas 11-nya public speaking. Ternyata kamu itu adalah penyusup di Paskib awalnya. Iya, penyusup. Terus akhirnya berapa lama di Paskibra itu? Saya tuh masuk Paskib itu lumayan telat. Jadi ketika udah mau seleksi pengibaran, saya tuh baru join. Itu kenapa bisa telat gitu sih? Kan awalnya SMP-nya anak Paskib. Oke. Kamu SMP-nya Paskib? SMA-nya ikut Paskib tapi ragu karena pelatihnya agak serem waktu itu. Siapa tuh pelatihnya? Namanya Bang Chandra namanya. Oh gitu. Takut sama pelatihnya? Iya awalnya sih gitu. Tapi pas sudah kenalan ternyata baik banget. Baik ya. Terus diajakin join sama teman sekelas namanya Rian. Oke. Terus coba-coba sekali latihan terus kayaknya udah bisa klub jadi langsung aja lanjut. Jadi kamu tuh lewat jalur khusus, nggak lewat jalur seleksi normal. Iya bisa jadi. Terus selama jadi anak Paskib dulu kegiatan event apa yang diikuti? Kalau pas saya itu kan masih angkatan pertama ya. Jadi eventnya masih event-event di dalam sekolah. Ada SMA Fair, ada latihan-latihan gabungan ke Kota Tangerang juga ada sih. Iya. Waktu itu angkatan awal sih ya, karena Paskib ini memang belum lama betul sih kalau. Saya agak lupa sih tahun berapa ya? 2017 ya. 2017 fixnya sebetulnya sih udah ada, tapi waktu itu masih kadang-kadang gabungan gitu kan, atau event aja gitu. Kalau lagi ada event baru muncul tuh anak Paskib, kalau nggak ada hilang aja gitu kan dulu. Nah sejak tahun 2017 udah mulai ada itu ya, sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti angkatan kamu termasuk angkatan yang pertama? Angkatan pertama. Oke, bareng si Rian itu ya? Ya, Rian dan lain. Itu kelas 1 kan kamu? Iya, saya kelas 1. Berarti sampai kelas 3 tetap aktif di Paskibnya. Nah, waktu itu yang ngasih nama itu siapa? Kalau nama Paskibra atau nama pasukannya? Beda ya? Beda, kalau nama Paskibranya kan Paskibra SMA Yapera. Oh iya. Kalau nama pasukannya kan Neo Raja Wali. Oh. Kalau nama Neo Raja Wali itu terbentuk ketika kita pertama kali mau lomba. Oke. Pertanyaan saya nih. Saya perhatiin ya,
kalau Paskibra itu identik sama nama-nama burung. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Iya Pak. Pasukannya. Hampir semua. Garuda Emas, elang apa gitu. Bukan elang botak. Nah, ini kenapa? Kenapa begitu? Mungkin sih pandangan anak Paskib tuh burung itu kan banyak arti-arti tersendiri ya, kayak kegagahan, terus dia kuat menerpa rintangan-rintangan, terus terbang tinggi kayak gitu sih. Kalau masalah gagah kan harimau juga gagah, Iya. kan kuat gajah kuat. Iya sih. Maksud saya apa memang hampir semuanya mulanya gimana gitu kok bisa-bisaan banyakan pakai nama burung? Emang ada juga yang nggak pakai nama burung? Ada pakai namanya, ada salah satu pasukan yang saya kenal, namanya dia tuh pakai lembu swana. Lembu swana tuh apa? Lembu swana tuh Lembu. kayak mitologi gitu Pak. Oh. Kayak sih sejenis burung tapi bukan burung jatuhnya. Kan burung lagi. Tapi lembu swana itu identiknya bukan ke burung tapi kayak mitologi yang hampir menyerupai burung gitu. Iya, tapi sejenis binatang-binatang terbang kan. Itu padahal kan Paskib yang nggak ada hubungannya sama terbang sih. kan. Iya. Gitu, kalau berbaris tuh semut harusnya. Iya kan, berbaris kan. Nah ini perlu dicari tahu nih. Nah kalau kita sendiri ngambil Neo Raja Wali, kenapa? Kok ada Neonya? Kalau Neo Raja Wali itu sebenarnya waktu pas pertama kali mau lomba, kita kan pasukan awal nih, pasukan baru. Neo itu bahasa Latinnya itu baru. Raja Wali itu menggambarkan kegigihan yang kuat gitu. Terus karena kita pasukan baru jadi namanya Neo Raja Wali. Oh, Neo itu maksudnya pasukan baru yang hendak terbang lah, intinya kayak gitu. Kalau saya pikirannya gini, dulu pernah ada Raja Wali, nah ini Neonya gitu, versi barunya. Enggak. Nah sekarang karena waktu itu kan lomba awal, sekarang dijadikan Neonya itu perumpamaan tiap ada event kita tuh wajah baru terus yang keluar, terus hal-hal baru yang ditunjukin. Versi baru dari Raja Wali yang lama. Kayak gitu kan lebih. Gitu ya. Oke, ini Raja Wali. Terus logo siapa yang bikin logo? Logo kita semua yang bikin bareng-bareng, iya. Logo tadinya kita punya logo lain. Logonya itu dibikin sama pelatih awal, tapi karena kita dulu tuh masih gabung sama SMK. Ya. Terus jadinya kita mikir kenapa kita nggak misah aja, tapi dengan yang baik lah gitu. Akhirnya kita pisah, terus bikin lambang sendiri. Ya, tapi satu yang kurang, nggak ada logo SMA Yapera. Ya sih, pokoknya besok harus ada logo SMA Yapera. Ya, di atas elang tuh, di atas elang. Raja Wali. Iya. Ini ada space kosong tuh. Iya. Kasih aja logo sedikit ini. Maksudnya biar supaya ketahuan ini pasukan khusus siapa ini gitu kan. Kalau kayak gini kan pasukan khusus tak dikenali nih. Tapi ada namanya sih Pak. Ada sih memang. Nah, yang Raja Wali ya. Keren. Nah itulah sebabnya kemarin bikin icon pun berbau-bau burung ya. Itu gimana tuh mulanya tuh ceritain tuh. Awalnya itu kalau icon kan sebenarnya Paskibra itu yang namanya lomba itu nggak ada icon-icon kayak gitu tuh. Itu baru pertama kali. Ya di event itu dia bikin. Terus awalnya tapi tiap tahun ada gitu atau emang baru tahun ini yang ada itu? Baru tahun ini setahu saya di event itu ya. Oke. Nah terus saya kepikiran waktu itu saya nonton kalau nggak salah karnaval apa gitu, terus dia pakai sayapnya tuh bagus banget gitu. Saya mikir nyambung juga sama kita yang namanya Raja Wali buat bikin tuh sih. Oh gitu ya, jadi terinspirasi dari karnaval dan memang menyesuaikan dengan pasukan kita ya Raja Wali. Betul. Ya masalahnya kan kamu kan bikin ikonnya nggak nanggung itu. Iya. Gede banget gitu. Saya ngeliat itu fotonya. Terus gimana itu? Kok nggak bikin sayap kecil aja gitu? Kalau kan dilihat dari yang karnaval itu emang grande ya Pak, gede tinggi gitu. Dan emang yang bakalan bawa juga orangnya tinggi gede kan. Kalau sayapnya kecil menurut saya kayak kurang. Saya tuh nggak suka kalau ngelakuin sesuatu tuh tanggung. Saya pengennya udah langsung aja dibabas. Bagus gitu. Cuman segede itu kan lumayan lama bikinnya jadinya. Ya lumayan. Berapa proses lama bikinnya? Bikinnya itu selama sebulan lah, hamin 3 minggu mau jalan kita udah bikin. Jadi satu bahannya apa sih? Kalau bahannya sendiri material dari kardus, itu kita bikin polanya kayak daun, terus nanti digunting-gunting tipis untuk jadi kayak bulu gitu. Oke. Iya. Itu kan bahan
casing luar, Iya, dalamnya kalau dalamnya kita pakai kayu sih. Kita bikin apa namanya tuh? Kerangkanya dulu, iya benar. kayu apa? Kayu asing atau nama kayunya tuh, pokoknya ada kayak kayu tipis gitu, sekitar 2 sentian kayunya tebelnya. Jadi dibikin kerangka sayap, Baru ditempel-tempel. Itu berapa banyak bolunya itu? Kurang lebih hampir mau menyentuh 700 lembar. 700 Iya. Lumayan ya, motongin 700 lembar itu. Iya. Nempelinnya PR banget tuh. Belum warnain ya kan? Iya, tadinya kan emang nggak mau diwarnain ya. Saya mikir tuh nggak pakai warna Pak. Kardus aja gitu. Iya, pas saya lihat kan emang warnanya udah coklat, udah iya sih. bagus sesuai kayak bulu kan. Pas saya lihat kalau warnanya kayak gitu kayak kurang ikonik banget gitu. Iya. Jadi dibikin warnanya gold. Karena emang juga kita kan pakainya atribut ada unsur goldnya juga, jadi sekalian. Cocok lah ya. Gitu. Terus akhirnya pas begitu dilombakan di sana, juri bilang itu yang juara 2 ya. Juara 2. Juara satunya dari mana tuh? Nggak tahu sekolah mana, cuman kita terkalahkan 1 poin karena dia itu bisa menguasai panggung Pak. Jadi bisa, dia kan pakai gaun gitu kan, jadi dia bisa muter-muter di lapangan itu. Oh, dia pakai gaun pengantin sih ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu sih modal aja, menang sewa gitu kan. Nggak kreatif juga kan. Harusnya kalau dari segi kreativitas kita yang menang dong. Iya, dari pertama kita turun bis aja itu sebenarnya udah pada heboh gitu, kayak wah keren banget nih, siapa yang pakai. Dari masuk tangga sampai akhirnya turun Pada pas malam itu gitu. mau penampilan, itu mau pada ngeliatin kayak ini burung siapa. Cuma ditunggu-tunggu sih. Sudah menarik perhatian ya. Dari awal. Ya iyalah, siapa yang nggak menarik perhatian segede gitu. Kalau baju kan bisa dimasukin ke dalam koper. Kalau sayap segede gitu gimana masukin kopernya, kan nggak mungkin. Iya. Akhirnya udah ketahuan duluan. Iya. Pas kemarin kamu udah bentuk tuh tim pasukan itu, 12 orang plus 1 itu, kira-kira kamu mandang tim itu punya potensi nggak waktu awal banget itu? Untuk awal saya mikir potensinya ada, bahkan lebih gede dari 2 pasukan sebelumnya, senior-seniornya, karena udah ada berapa pasukan sih kita? Kita udah ada 3 pasukan, untuk lomba udah 3 kali sama yang ini terakhir. Gitu. Dilihat dari 2 pasukan sebelumnya, yang ini tuh lebih lebih bagus lah PBB-nya dibanding kita yang sebelumnya. Cuman semangatnya nggak sesemangat kita yang dulu kan masih menggebu-gebu banget senior. Sekarang mereka tuh untuk tingkat semangatnya di bawah yang sebelumnya, tapi untuk kerapian PBB-nya mereka lebih rapi jauh dibandingkan. Kenapa dia nggak pada semangatnya? Mungkin dibanding sebelumnya lebih. Kalau sebelumnya itu kan yang ikut lomba adalah anak-anak yang udah pernah ikut pengibaran. Jadi mereka udah ngerasain nih waktu pas di pengibaran gimana perjuangannya. Jadi semangatnya masih menggebu-gebu banget. Kalau ini kan mereka belum ngerasain ke pengibaran, mungkin ya Pak, belum ngerasain ke pengibaran, jadi masih yang kayak semangatnya semangat tapi nggak yang bener-bener jor-joran banget gitu. Karena belum punya pengalaman, belum excited sama hal-hal yang terkait lomba, karena mereka sama sekali nggak bisa ngebayangin kali ya. Artinya kan kalau yang sebelumnya kan punya pengalaman kerja keras untuk pengibaran, ngerasain itu sensasinya. Iya. Tapi kan setelah mereka kemudian akhirnya bawa piala, lain dong. Iya, lain banget. Lain kan ya? Sampai kalau ngomongin pasukan ya, sampai setelah ini seminggu setelah kita lomba, itu mereka masih sering video call nangis-nangis katanya, kangen biasanya latihan. Gitu sih Pak. Kayak gitu ya. Feelnya udah beda lah. Ya karena udah ngerasa satu keluarga ya. Ya bisa dibayangkan tiap hari mereka baris-baris bareng gitu kan, sampai kemudian sempat nginep di sekolah juga kan, kemudian pagi-pagi berangkat, nungguin sampai malam lagi, akhirnya di piala, ya pastinya berkesan banget lah buat mereka. Yang saya mau tanya lagi nih, kalau lomba kemarin tuh Lomate, Lomate itu apa? Lomba Mahakarya Terindah. Oh, namanya. Mahakarya Terindah. Yang ngadain itu SMK Negeri 2 Depok. SMK Negeri 2 Depok. Itu memang event tahunan atau gimana? Event tahunan, karena tahun ini tuh kali ketiganya mereka ngadain. Jadi mereka udah ke tahun ketiga. Kenapa kita nggak pernah ikutan sebelumnya? Karena baru dapet undangannya pasti tahun ketiga ini. Karena kan sebelumnya COVID tuh. Oke. Ya harusnya tahun ini tuh tahun kelima harusnya mereka. Harusnya tahun kelima. Oh, sebelumnya udah lama berarti. Udah. Berarti dari pasca COVID 2 tahun ini baru ngadain lagi. Baru ngadain lagi. Oke, jadi makanya ketiga. Tapi ini emang event yang cukup bergengsi atau gimana? Bergengsi sih ya, karena sepulau Jawa. Sepulau Jawa.
Java Open namanya. Java Open ya. Ya saya lihat juga potensi lawan kayaknya lumayan berat-berat gitu ya, karena mereka tampak lebih siap dibanding kita sih yang minim pengalaman sih. Iya, jam terbang mereka mungkin lebih banyak. Kayaknya mereka memang udah tiap tahun ngikutin gitu ya, bukan cuma di Laumate aja ya, mungkin tempat yang lain. Nah setelah kamu lihat itu, kans waktu itu menurut kamu kayak gimana? Sebenarnya kalau misalkan ngeliat peluang, saya nggak tahu kenapa ya Pak, ketika latihan dan lari lomba tuh pasukan selalu beda Pak. Di hari H pas kemarin, ini saya nggak bohong atau gimana, saya sampai nangis pas mereka lagi tampil karena bagus, nggak ada minus satu pun PBB yang salah. Itu saya sampai terharu banget itu. Justru pas itu Pas jadi hari H bagus banget, benar-benar bagus banget. Apa yang bikin kayak gitu ya? Nggak tahu sih Pak, kenapa bisa kayak gitu, saya juga bingung. Setiap hari H lomba pasti selalu beda sih pasukannya, jadi lebih bagus ketika hari. Mungkin suasana, atmosfer pertandingan kali yang bikin mereka kemudian, kompetisinya ya udah kalau lagi latihan kan ya memang belum ada pertandingan gitu. Tapi waktu datang itu kan banyak juga dari yang lain kan, bawa baju, kostum, karena mentereng gitu kan. Itu gimana tuh mereka tuh waktu itu? Saya udah bilang sih dari awal, kita itu bisa datang ke sana, yang bikin insecure tuh sebenarnya banyak, bahkan sedetail kostumnya aja bisa bikin kita insecure sendiri gitu. Dan bener aja Pak, pas hari H ada satu pasukan yang emang tuh isinya tuh batu-batu semua bajunya. Batu-batu? Jadi ditempel ada kayak batu-batu berlian-berlian gitu, kayak gitu. Ini bling-bling gitu kan. Terus saya mau udah bilang, kalau misalkan nanti mau lihat boleh, tapi jangan sampai patah leher ngeliatin terus gitu loh. Terus mereka pas akhirnya juga bilang kayak saling ngingetin, kayak udah nggak usah diliatin, nggak apa-apa, fokus. Cuekin aja gitu. Tapi ya nggak munafik juga, pasti bakal ngeliatin karena emang beneran bagus. Pas kita datang itu dia bener-bener datangnya barengan, jadi sebelah-sebelahan. Dia ngeliat wow kita karena bawa kostum si burung itu, kita mau ngeliat dia karena kostumnya bagus. Kita punya burung ya, paling nggak ada pengalihan, keren kan gitu. Jadi nggak insecure juga kan, karena kita punya something yang bikin mereka juga tertarik gitu kan. Tapi emang rata-rata pada pakai baju yang rada mewah gitu ya? Sebenarnya kemewahan baju itu tergantung Pak. Ada yang mungkin dia kita sebenarnya lomba itu patokan kostum harusnya sesuai sama Akpol atau Akmil atau milit TNI atau polisi. Oh itu standarnya? Iya. Cuma kalau misalkan emang mau dilihat ke kreativitas, ada beberapa yang mungkin dipasangin batu-batu, ada yang mungkin pakai topinya, karena saya pakai topi polisi, tapi dia pakainya kayak topi none Belanda gitu juga ada. Kayak gitu sih Pak. Kreativitasnya beda-beda. Jadi ada standarnya tersendiri. Kalau mau diambil standarnya, iya kalau mau diambil standarnya kayak gitu. Cuma misalkan mau ambil ciri khasnya bisa beda lagi. Tapi maksudnya gini, yang dinilai yang bagus itu yang ngikutin standar atau yang punya kreativitas atau gimana? Kalau transparansi nilai kayak gitu saya juga belum tahu ya. Tapi biasanya emang yang kan karena rame aja. Technical meetingnya kan disampaikan. Kalau untuk penilaian kostum itu berapa poin misal gitu? Kostum nggak diomongin sih pas lagi technical meeting. Makanya pas kemarin hari H itu saya sedikit ada kaget karena bentuk penilaiannya agak berbeda dibandingkan omongan pas lagi di technical meeting gitu. Oh gitu. Maksudnya gimana bedanya apa? Kalau setahu saya kan LKBB itu penilaian di PBB versi formasi sama Danton. Tapi kemarin itu penilaiannya digabung semua, make up digabung, kostum juga digabung, kayak gitu. Harusnya dia tersendiri aja. Karena ada penghargaannya tersendiri juga kan dia. Ya artinya nggak masuk ke dalam penilaian umum LKBB-nya ya. Itu hanya tambahan gitu ya, fitur tambahan gitu. Yang 5 besar itu kan karena memang pure PBB gitu. Kita juga dari PBB-nya emang kita yang bener-bener dilihat sama, bahkan panitia bilang kayak pelatihnya siapa, Dantonnya keren, kamu bagus PBB-nya, nggak ada yang salah itu, karena melihat di PBB-nya dibandingkan yang lain nih, ada beberapa adalah sekolah A, B, C yang tampil dengan baju yang grande, baju yang bagus, tapi pas lagi tampil ada aja yang salahnya tuh kenapa. Kadang-kadang malah bikin lebih sulit sih. Iya, karena maaf saya potong. Jadi kalau misalkan nanti kita tampil itu ada pengurangan nilai dari atribut yang jatuh. Jadi semakin banyak yang dipakai, kemungkinan untuk dapat minus lebih banyak. Karena bisa jadi jatuh, copot atau apa. Memang kalau bicara jujur, kalau pakai begituan dipotonya enak sih. Iya benar. Pas begitu dipoto gitu kan keren gitu. Jadi semacam bukan lomba LKBB, ini sih fashion show ya. Fashion show seragam aja kan.
Tapi nggak apa-apa lah, karena next ke depan bisa kita pertimbangkan minimal warna lah. Ya, amin. Ya, kalaupun pernak-pernik nggak terlalu ini kan, malah tadi malah bumerang kan, mendingan yang penting warna, nggak cuma sekedar putih tok gitu kan. Iya. Ciri khas lah. Warna kita apa ya? Ya, yang penting mah anak-anak senang dulu aja. Tapi saya mau ini menjadi cara kita untuk menarik perhatian buat siswa yang lain. Artinya gini, bahwa anak paskib itu juga punya kebanggaan tersendiri gitu. Menurut kamu apa sih kelebihan anak paskib tuh dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Mungkin kalau yang terjadi di diri saya pribadi ya, saya lebih cekatan sih Pak. Ya, maksudnya dari cara saya jalan aja, saya bahkan kemarin nih Pak, saya cerita sedikit pas lagi saya kuliah, saya kan ada kayak konseling sama senior saya kan, terus dibilang Firman badannya biasa aja, terus teman saya langsung bilang dia anak paskib Bang, oh pantas kelihatan. Jadi udah ada daya tarik sendiri gitu. Jadi kelihatan ya ke bawah sehari-hari ya. Tadi juga saya lihat teman anak tuh kalau duduk pada tegak gitu. Dulu si Adinda juga gitu. Mungkin ke bawah betul biasa, ya. Iya Pak. Jadi menjiwai banget ya cara duduk, cara jalan, cara berdiri ya. Oke, next kita ada event apa lagi selesai? Event terdekat dan hampir tiap tahun adanya pengibaran. Kemarin alhamdulillah kita udah ikut seleksi provinsi, tapi walaupun emang belum keterima, tapi udah masuk ke provinsi seleksi, ada 4 orang, 3 putra, 1 putri. Terus setelah itu kita bakal ada seleksi tingkat kota dan kecamatan. Tuh, saya memang dari dulu kan sempat bilang sama kamu, saya pengen anak-anak kita ada yang masuk ke provinsi. Walaupun tahun ini masih gagal ya. Harusnya tahunnya Dinda itu dia keterima Pak. Iya, tapi kan enggak juga. Tapi karena COVID, jadinya kan enggak belum. Ya, makanya saya sedih banget. Nah, makanya tahun ini harus bisa menjadi batu loncatan buat next tahun depan. Jadi saya kasih tantangan ke kamu nih sebenarnya. Siapa? Pokoknya harus bisa ada yang masuk ke tingkat provinsi. Kalau kota kan udah, provinsi yang belum kan. Ya, walaupun waktu itu hampir, tapi kan gagal. Iya. Nah, jadi harapan terbesar saya atau sekolah ada anak-anak yang mewakili kita di tingkat provinsi. Syukur bisa sampai nasional. Amin. Nah, tinggal tahapannya, seleksinya, pembinaannya seperti apa ya, ini tanggung jawab di pelatih lah. Kayak ini. Nah, kalau udah bisa masuk provinsi, nanti baru saya panggil lagi. Saya siap. Berarti sudah selesai melaksanakan tantangannya gitu. Terus harapan ke depan buat paskib gimana, Man? Saya sih berharap paskib tetap jalan ya, karena dilihat dari secilduk aja ada beberapa sekolah yang udah mati paskibrannya, udah selesai, udah nggak ada aktif lagi. Dan saya juga kita ini pasukan yang, maksudnya sekolah yang paskibrannya bisa dibilang masih baru 5 tahun, tapi progresnya alhamdulillah selalu naik dan selalu jadinya dipandang sama beberapa sekolah. Bahkan sekolah negeri pun beberapa masuk ke kuping saya, mereka masa tersaingi karena kita swasta tapi udah bisa ngeloncatin mereka gitu. Udah lumayan dipandang sih, saya pengennya tetap berjalan. Maksudnya bisa ngeloncatin mereka tuh dalam hal apa? Untuk pengibaran sendiri, tahun pertama kita sekalinya datang pengibaran langsung ke pasukan inti. Terus tahun kedua kita udah ada kota, bahkan pasukan kita pengibaran dan ton 17 sama 8 tuh dua-duanya dari sekolah kita. Terus sekolah sih itu enggak kayak gitu-gitu deh Pak. Ada aja omongan yang masuk sebenarnya. Ya, artinya sudah bisa mengimbangi, menyetarakan dengan sekolah-sekolah negeri. Kemarin juga kan dari perwakilan kita Tangerang juga di lomba-lomba kan ada sekolah negeri ada. Nggak ada yang man. Ya, negeri man 22. Man 2 ya. Gitu. Ya, dipertahankan. Adapun next ke depan kita akan lihatlah situasinya. Yang jelas sekolah pastinya akan mendukung perkembangan semua ekskul, semua kelas seni dan keterampilan yang memang bisa membuat minat bakat anak-anak ini bisa berkembang, gitu, terfasilitasi. Gitu. Ya, jadi orang-orang seperti Firman ini alumni yang peduli gitu kan, bisa meluangkan waktu buat ekskul-ekskul tertentu ini sangat kami harapkan gitu. Ya, alhamdulillah. Sekolah sangat terbantu sama alumni-alumni seperti Firman. Lanjutin ya. Siap. Gitu. Dan juga buat ke kakak-kakak alumni seniornya ya, kalian walaupun mungkin sudah nggak aktif secara fisik gitu kan, tetaplah untuk memperhatikan, dorong support, dan yang sudah ditunjukkan
belakangan ini luar biasa sih menurut saya. Alhamdulillah. Bantuin bikin icon katanya Iya. kan, begadang-begadang kan, Iya. nemenin segala macam. Terus voting favorit juga jor-joran semuanya ikut Iya, bantu. votingnya juga kan lewat mereka ya, di-share. Kemudian juga teman-teman dari teman sekelasnya, adik-adik, kelasnya dan sebagainya. Karena kan kelas 10 semua ya. Iya. Gitu. Saya melihat satu contoh yang luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh tim Paskibra, yang ini akan menjadi contoh yang baik buat eskul-eskul lain. Semangat menjadi pemenang sudah ada, tinggal dipertahankan. Ciri pemenang itu adalah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah. Itu ciri mental pemenang, dan ini sudah ditunjukkan sama anak Paskib. Yang lainnya juga mesti begitu. Kalau cuma sekedar ikutan mah gampang. Iya benar Pak. Nah, kalau yang ikutan dan berprestasi ini kan perlu perjuangan, dan banyak orang yang nggak sanggup untuk melaksanakan perjuangan itu sebetulnya. Oke, sukses selalu buat Firman dan timnya, buat makasih, teman-teman yang lain. Next ke depan saya tunggu kabar baiknya, ada anak kita masuk provinsi dan kita akan ngobrol lagi di sini ya. Siap. Tapi selamat buat pialanya tahun ini. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan buat semua yang terlibat dalam event tahun ini. Buat teman-teman Paskibra, terima kasih udah ngebantu saya pribadi untuk melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Soalnya kalau bukan karena kalian juga nggak mungkin jadi piala sebanyak ini. Terus nggak lupa juga dukungan sekolah yang benar-benar ngasih dukungan. Saya sampai kaget dukungannya segitu besarnya banget. Terima kasih banyak untuk sekolah, terus teman-teman Paskibra, guru-guru, semua teman-teman juga sih. Teman-teman yang bukan anak Paskibra juga makasih banyak, kalian ngedukung kita juga. Kekompakan, dukungan semua pihak akan membuat tim ini menjadi kuat, dan itu yang dimaksud dengan tidak setengah-setengah. Ya siap Pak. Oke, sukses selalu buat Paskibra SMA, sukses selalu buat SMA Yapera, sukses selalu buat seluruh siswa SMA Yapera. Kalian pasti bisa, yang penting mau untuk nunjukin bahwa kalian mampu. Sebab di SMA Nurmania, setiap anak adalah bintang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.